ada judul-judul yang telah ditetapkan, judul kegiatan yang ditetapkan oleh desa, kita masuk di situ. Nah, saat ini judul misalnya untuk di Kota Padang ada itu 11 kampung tematik sudah punya judul. Ada lagi Salingka Kampus, sudah ada juga dikasih judul oleh Pak Peduna Aspul. Ada lagi Nagari Tageh, sudah ada juga judul yang akan kita ikuti. Ada lagi di Kerinci misalnya kan, dan juga kota-kota apa namanya semua kabupaten yang menyediakan judul-judul itu. Jadi itulah yang barangkali yang akan kita ikuti. Nah tentu dari fakultas teknik yang bersifat ke lapangan, prakteknya ini bisa kita laksanakan peluang ini. Nah itulah kita harap nantinya mudah-mudahan di fakultas teknik ada yang memilih jalur Merdeka Belajar ini. Kita ingin juga perbaiki mungkin mindset dari awal beberapa bulan dari sosialisasi KKN itu yang barangkali perlu kami tegaskan juga. Bukan KKN dilanjutkan dengan Merdeka Belajar, Bapak Ibu Kaprodi. Tetapi adalah kalau mau ambil KKN dari awal jelas KKN. Kalau yang mau ngambil Merdeka Belajar pindah dari KKN ke Merdeka Belajar dan nanti direkognisi. Nah, jadi sudah ada pemilihan dari awal. Sebab kalau KKN dulu 40 hari, kemudian baru Merdeka Belajar, sehingga kegiatannya tidak jalan nanti. Itu yang kita harapkan, mindset yang nampaknya perlu kita perbaiki nih. Pemahaman mulai sampai ke fakultas, sampai program studi, sampai ke mahasiswa. Nah, tentu nanti bagaimana mekanismenya itu sudah tersedia sebenarnya di website UPT MBKM ya, sudah tersedia itu. Nah, tentu akan timbul pertanyaan. Nanti kalau kami ikut Merdeka Belajar misalnya, yang turun ke desa, apakah barangkali KKN-nya bisa mundur atau tidak? Pasti ada pertanyaan kan dalam ini. Ya boleh. Jangankan KKN, kita sudah beri ruang. Misalnya mahasiswa mengambil 18 SKS untuk kuliah di dalam, tahu dia dapat magang. Itu boleh kita izinkan untuk melakukan perubahan. Jadi kita tidak kaku dalam sistem administrasi perubahan rencana beban studi mahasiswa ini per semester. Nah, itu ruang-ruang yang kami berikan. Dan tentu kalau mereka belajar yang turun ke desa, nanti 20 SKS bagaimana? Kami tidak bisa kuliah di dalam kampus gitu. Nah ini juga perlu kita luruskan mindsetnya di sini. Yang kuliah atau istilahnya sekarang pembelajaran tidak mesti di ruang kelas. Karena definisi pembelajaran adalah terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa di lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa di ruang kelas, bisa di labor, bisa di lapangan. Nah, dengan metode yang fleksibel sekarang, misalnya dia kuliah pilihan tertentu, kemudian dia di lapangan 4 bulan, itu bisa diterapkan metode case base. Kasus apa yang mau kita kumpul data dan informasi, dibuat laporan, dipresentasikan, diskusi, gitu. Atau project, kalau teknis saya kira barangkali lebih banyak project base. Bisa kita laksanakan dengan metode project base. Konsep dan teorinya cukup hanya beberapa kali. Kemudian tugas project kita berikan, membuat jembatan, merancang yang lain misalnya kan, atau misalnya rumah tahan gempa misalnya kan, itu bisa. Nah, itulah yang barangkali ruang Merdeka Belajar kita harapkan mungkin di teknik ada yang berminat. Harapan kita tentu banyak ya, terutama yang sipil ini. Kemudian termasuk juga teknik lingkungan. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa yang akan mengambil atau yang mengambil Merdeka Belajar
turun ke desa, itu disediakan bantuan bagi mahasiswa 500.000 per bulan per mahasiswa selama 4 bulan. Dan nanti mau didata oleh Fakultas Teknik sehingga juga kami dapat nanti memperkirakan berapa alokasi dana untuk Fakultas Teknik yang turun mereka belajar itu. Nah, itu yang barangkali kami ingin sampaikan. Apa ruang lingkupnya, kemudian jenis apa saja nanti masing-masing tim akan menyampaikan, termasuk misalnya kebencanaan, Prof. Hakam adalah perancangnya. Apakah nanti membangun desa atau SDGs ya, proyek kemanusiaan ada Bu Sos. Kemudian kalau nanti mengejar mungkin ya, itulah contohnya. Jadi ada kelompok-kelompok mereka belajar yang bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Nah, itu yang barangkali dapat kami sampaikan. Mohon mungkin ringkas saja nanti Bu Sos, Prof. Hakam, inilah kaplingnya. Jadi saya kira mungkin di teknik sudah paham ya, karena juga di dalam data yang kami lihat, ini adalah satu dari 2 fakultas yang banyak melaksanakan program mereka belajar. Memang data yang banyak hanya dalam magangan. Satu adalah Fakultas Teknik, yang kedua adalah Fakultas Ekonomi. Itu yang cukup tinggi diundang melaksanakan mereka belajar. Jadi ini juga tidak bertentangan dengan kurikulum ABED, dan malah ini sangat diapresiasi saya kira dari ABED ya, karena diminta kurikulum itu flexibility, lagi capaian pembelajaran daripada kurikulum tersebut tidak tergerus atau rusak. Saya kira itu Pak Tes, mohon barangkali kita berikan konsep ringkas, kemudian mungkin lebih banyak diskusi ya, karena kendala-kendala. Nah, dari Pateta kemarin itu kan perkara rekognisi itu yang persepsinya yang salah kan, sehingga siswa rugi. Nah, persepsinya juga mahasiswa Pateta bagaimana kami kuliah Pak, kami di lapangan. Nah, kuliahnya kan yang ada di dalam mindset mahasiswa, juga mindset dosen. Kuliah itu hanya di dalam di ruang kelas lokal bersama kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Apalagi ini saya kira ya yang kurikulum project base saya kira mungkin sudah intensif dilakukan lintas teknik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon bantuan Pak Tes nanti Bu Sos, Prof. Hakam untuk memberikan penjelasan ringkas tentang masing-masing program tersebut. Dan nanti Pak Yomahendra juga bagaimana mengakses ya untuk mendaftar di Merdeka Belajar. Mungkin itu, terima kasih pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Mansudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata kuncinya yang dipaparkan oleh Pak Profesor Mansudin tadi adalah satu, yang ngambil KKN bisa pindah ke MBKM, tidak ada masalah. Kemudian dibantu 500.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian nanti kalau kita tamat setahun atau 2 tahun lagi tentu akan ada pertanyaan daripada di lapangan kerja ya, ikut nak MBKM. Ini yang kita pertimbangkan. Kemudian ini nanti Bu Sos seperti pesan daripada Pak WR1 tadi, ringkas, tepat, dan mudah dimengerti. Silakan Bu Sos. Terima kasih Pak Ifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dekan, beserta jajaran, Bapak Ibu dosen dari Fakultas Teknik, tim dari MBKM, serta semua mahasiswa, calon kuliah kerja nyata dan MBKM yang kami banggakan dan kami harapkan. Salawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang telah memberikan kelapangan jalan kepada kita semua, sehingga perubahan-perubahan akan terjadi terus-menerus berkat dari arahan beliau
Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk share screen dari program MBKM ini. Alhamdulillah kita dengan tim sebenarnya sudah mencoba untuk menyatukan slide saja Pak WR1, Pak Ketua MBKM, supaya tidak banyak-banyak penjelasan. Baik Bapak Ibu dan Ananda semua, kalau bentuk-bentuk pembelajaran MBKM ini yang berada di luar perguruan tinggi itu ada 9 program. Ada 4 program yang bisa kita linkkan antara KKN itu dengan MBKM. Jadi bisa terintegrasi KKN ini melalui MBKM. Artinya kalau Ananda mengambil asistensi mengajar, membangun desa, penanggulangan bencana dan proyek kemanusiaan, itu tidak perlu lagi mengambil KKN, mendaftar KKN. Cukup mendaftar Cipena dan MBKM itu sudah ada mata kuliah KKN di dalamnya. Lalu apa manfaatnya sebetulnya bagi perguruan tinggi dan dosen? Yang pasti itu akan bisa mendukung IQ2 dari perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nanti akan juga memberikan kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan lingkungan yang ada di lokasi KKN. Jadi mahasiswa dengan sekolah, dengan guru dan pengembangan pendidikan yang ada. Begitu juga akan memberikan kontribusi nyata terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat, permasalahan pendidikan, terutama masa pandemi COVID-19, kondisi yang saat ini yang kita bisa rasakan bersama. Yang juga tidak kalah penting sebenarnya membuka ruang pengabdian yang seluas-luasnya bagi kita para dosen untuk penerapan berbagai kajian, inovasi, serta kreativitas kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi kita di Universitas Andalas. Nah, kalau khusus untuk asistensi mengajar, apakah nanti bisa enggak dari teknik? Nah, kita lihat saja. Nah, di dalam asistensi mengajar ada 6 yang peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, yaitu bisa membantu guru di dalam pelaksanaan tatap mukanya, baik itu jarak jauh ataupun secara luring ya. Bisa juga membantu guru beradaptasi di dalam teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ini kan kadang untuk di daerah desa teknologi itu akan sulit untuk dipahami oleh para guru. Kita bisa masuk di situ. Bisa juga mendampingi guru di dalam pembangunan administrasi sekolah yang terkait dengan program RPP, terkait dengan alat bantu ajar dan sebagainya yang barangkali ini terus berkembang gitu. Kemudian juga bisa melakukan sosialisasi dari produk-produk pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan mahasiswa juga bisa menjadi duta edukasi dalam perubahan perilaku di dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana 5M itu dilaksanakan dengan baik misalnya. Dan ini juga bisa menginspirasi yang keenamnya ya, untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi di sekolah bagaimana hal-hal yang terkait dengan masalah jaringan, masalah terkait dengan program, nah, ini bisa dibantu oleh mahasiswa kita untuk meningkatkan semangat belajar di dalam menempuh pendidikan, atau bisa juga untuk membangun mindset dari mahasiswa atau anak-anak sekolah dengan adanya bertambah pendidikan gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi role model lah mahasiswa di lingkungannya itu dalam asistensi mengajar. Terkait dengan proyek kemanusiaan, ini menyentuh sebetulnya bagaimana mahasiswa kita bisa melalui hubungan kemasyarakatan, melalui hubungan sosial hak azazi serta keberagaman, itu bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian dengan ilmunya, mahasiswa itu dengan kompetensi yang dia miliki, dia bisa membantu menyelesaikan masalah sosial tersebut. Nah, baik itu di desa ataupun di kota. Jadi kalau untuk proyek kemanusiaan, itu bisa dilakukan di kota. Jadi tidak harus di desa.
Kemudian sebenarnya juga harapan terbesar kita adalah bagaimana UNAN bisa berkontribusi optimal di dalam pengembangan daerah nasional dan terkait ini dengan program SDGs. Jadi program SDGs ini, Ananda semua, itu sudah ada pendanaan sebetulnya di desa. Jadi bahkan ini sedang dicari atau dikejar bagaimana program SDGs yang ada itu bisa dicapai dengan pendanaan yang sudah disediakan. Ini kesempatan kita sebenarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkupnya? Kalau untuk teknik, dari 17 program ini, maka teknik itu bisa masuk di posisi air dan sanitasi bersih, saya rasa. Di energi bersih dan terjangkau, ini terkait dengan lingkungan, ini terkait juga dengan industri, inovasi, dan infrastruktur, terkait dengan kota dan komunitas keberlanjutan. Nah, ini lingkungan barangkali ini teknik lingkungannya. Kemudian terkait dengan penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat. Bu Sas, Bisa. Bu Sas, saya lihat slide-nya nggak jalan tuh Bu Sas di tempat saya. Oh, Iya, Pak jalan ya Pak? masih halaman depan aja. Tadi. Gimana tuh Pak? Saya slide-nya sudah jauh jalan sebenarnya. Gimana tuh? Belum ada jalan, Bu. Sekiranya tadi nggak ada slide. Kita coba jadi nggak usah di ini aja kayaknya ya. Nggak usah di fullkan mungkin. Kita coba Pak. Sudah nampak Pak? Pak Kang? Udah. Ya sudah sekarang Bu. Ya. Ya, ini ruang lingkup yang paling penting untuk proyek kemanusiaan, teknik bisa masuk di yang saya sebutkan tadi. Ya, saya ulangi saja lah, ini bisa masuk di air dan sanitasi bersih, bisa di energi bersih dan terjangkau, bisa masuk di industri, inovasi, dan infrastruktur. Juga bisa masuk di komunitas berkelanjutan. Ini teknik lingkungan, saya rasa, termasuk dengan penanganan perubahan iklim, ekosistem laut dan darat. Nah, barangkali untuk teknik itu yang bisa masuk ruang-ruangnya. Gimana Pak, jalan slide-nya berikut? Belum, Bu. Ada pergerakan. Ada. Ini mungkin jaringan Pak. Lalu yang paling penting itu ini yang sering didebatkan sebenarnya. Capaian pembelajarannya. Jadi di dalam proyek kemanusiaan, kita itu ada mata kuliah yang sebetulnya ini dalam bentuk ini pembekalan. Ada 2 mata kuliah yang ditawarkan di tingkat UNAN, yaitu manajemen proyek kemanusiaan sama metodologi proyek kemanusiaan. Ini bernilai 3 SKS dan 2 SKS. Nah, untuk mata kuliah pilihan, ini mata kuliah yang ada di fakultas yang kita sinkronkan, yang mungkin terkait dekat dengan apa yang akan dilaksanakan di lapangan oleh mahasiswa nanti. Nah, itu ada 2 SKS. Kemudian ada 6 SKS yang praktek pemberdayaan manusia sesuai dengan tema yang dirancang tadi. Tema mana yang dipilih dirancang prakteknya. Dan ini yang disampaikan oleh Pak WR. Nah, ini bisa sebetulnya kita rekognisi dengan mata kuliah yang dekat dengan yang ada di fakultas. Nah, kemudian saya teruskan lagi, semoga masih nampak. Nah, itu ada penelitian akhir. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita di teknik setelah merancang penyusunan permasalahan yang ada tertarik meneruskan ke tugas akhir? Ini silakan saja. Ini bisa dinilai 4 SKS di sini. Kemudian ini KKN dengan berhadirnya Ananda di lapangan selama 4 bulan tadi ya. Jadi 1 bulan persiapan, 4 bulan di lapangan, 1 bulan lagi untuk membuat laporan. Nah, ini KKN sudah ikut di dalamnya gitu. Makanya dikatakan Pak R tadi itu bisa tanpa melaksanakan kegiatan KKN terpisah, Ananda sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan itu dan semua totalnya 21 SKS. Nah, itu untuk proyek kemanusiaan. Apalagi bedanya dengan membangun desa? Kalau membangun desa itu dia memang sama ya, persis sama dengan proyek kemanusiaan, hanya saja mungkin penanganannya lebih kepada ke nagarinya ya. Kalau proyek kemanusiaan lebih kepada manusianya gitu. Jadi terkait juga terhadap bagaimana mencari solusi dari masalah yang ada di desa. Nah, manfaatnya bagi manusia itu, mahasiswa itu apa? Di sini Ananda akan bisa terlatih untuk bisa melihat potensi desa.
mampu mengidentifikasi permasalahan, bisa mencarikan solusi, bahkan bisa meningkatkan potensi desa sehingga desa itu menjadi desa mandiri. Itu harapan kita. Apalagi kalau dapat di desa tertinggal atau di desa yang berkembang. Bagaimana harapannya desa itu bisa menjadi desa mandiri melalui tahapan-tahapan MBKM yang akan kita lakukan di desa. Jadi di sini kalau untuk program-program ini mungkin Anda bisa melakukan pendampingan, melakukan pengkaderan dan sebagainya. Nah, bagi dosen sendiri, nah ini Bapak Ibu dosen, kita bisa melakukan dharma bakti kita di dalam impact kepada masyarakat. Riset-riset yang kita beri selama ini kita lakukan, bisa kita lakukan bantu desa untuk pengembangan potensi desa atau nagari yang ada. Bahkan barangkali bisa juga kalau ini berkelanjutan, ini bisa menjadi solusi dari permasalahan di desa terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Jadi sangat banyak manfaatnya bagi dosen, bagi manusia, mahasiswa, apalagi nih bagi pemerintahan nagari. Dengan hadirnya mahasiswa KKN di sana, mahasiswa MBKM di sana, ini akan ada bantuan pikiran dari mahasiswa kita ya kepada desa. Jadi kalau untuk RPJM ini mungkin bisa masuk dari berbagai sisi. Anda bisa melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan tata kelola yang diperlukan di desa. Kalau itu yang menjadi masalah. Anda bisa membangun pemberdayaan masyarakat di desa. Karena yang kalau di desa, mahasiswa KKN masuk di sana itu sangat mudah rasanya untuk berkegiatan. Nah, ini harapannya pemberdayaan masyarakat akan terbentuk, akan bisa lebih diperkuat dengan adanya kehadiran mahasiswa MBKM di situ. Nah, kemudian juga Bu Sos, mohon maaf Bu Sos. Ya sebentar Pak, ini tanggung Pak. Nah, jadi dengan ini kita bisa melakukan pengayaan wawasan. Lanjut saja, ini ruang lingkupnya untuk membangun desa. Ini ada 21 sebetulnya, tapi oke, nanti bisa dilihat di pedoman, kita lanjut aja. Ini capaiannya hampir sama. Ini juga bisa dilihat. Ini menjadi permasalahan juga barangkali gimana meretoknya. Nanti dalam diskusi saja kita lanjut. Oke. Nah, untuk penanggulangan bencana, ini barangkali fokus juga untuk kawan-kawan di teknik. Jadi bencana itu kan seperti yang kita tahu tidak harus saja dari kondisi yang saat terjadi, tetapi yang mengganggu kehidupan bermasyarakat juga itu dikatakan bencana. Jadi bisa alam, bisa non alam, bisa karena faktor manusia dan sebagainya. Ya, jadi di sini penyelenggaraannya itu dalam bentuk rangkaian kebijakan. Dan ini bisa dibagi-bagi dalam bentuk kegiatan mulai dari mencegah, posisi tanggap darurat dan rehabilitasi. Jadi di sini sebenarnya bagaimana kita memahaminya dalam siklus ada mitigasi, kesiapan, kedaruratan dan pemulihan. Jadi artinya nggak harus pada masa bencana saja kita bisa ikut, tetapi persiapan-persiapan juga diperlukan. Ini kegiatan-kegiatan. Satu lagi slide saja, mohon maaf Pak, satu lagi nanti saya. Kegiatan penanggulangan bencana ini bisa kita lakukan dari berbagai ilmu, termasuk ini yang dikatakan rehab rekonstruksi dan sebagainya yang terkait dengan keilmuan kita. Barangkali mungkin itu saja supaya kita bisa lebih panjang diskusinya. Bu Sos ada contoh Bu Sos? Satu aja contoh Bu Sos. Ya. Kalau untuk di apa nih? Satu saja contoh terkait dengan kebencanaan. Untuk di daerah rawan bencana gempa misalnya kan, itu sebetulnya kalau tekniknya sipil Pak Tesri, itu bisa mulai dari awal membangun rumah, itu bisa kita bantu standar-standar yang bangunan rumah yang kuat tahan bencana misalnya. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat di situ. Kemudian tahapan ini kan tidak langsung jadi ya, bahwa harus bulat terbangun rumah, tetapi edukasi ini penting. Termasuk dengan jaringan-jaringan irigasi yang kita perlukan mungkin untuk produksi. Barangkali bagaimana jaringan ini bisa terpelihara? Pak Teh, mungkin ini paket apakah membangun desa, apakah proyek kemanusiaan atau penanggulangan bencana, sudah ada paket tuh. Mungkin di situ aja diambil.
Kalau ini kan Jadi konsep kalau gitu kan. contoh-contohnya enggak Pak WR ya, Pak Ya, WR jadi itu saja. sampaikan Jadi tadi. sudah ada, tinggal dipilih menu yang ada di website. Nah, jadi kalau tadi itu kan umum tuh kan. Nah, sudah ada di Kota Padang ada enggak misalnya kan atau di tempat lain. Sehingga kita tidak cari judul ke desa tersebut. Jadi yang sudah ada itu aja. Misalnya membuat jamban, membuat pemetaan gempa. Mungkin menu-menu itu yang sebenarnya sudah tersedia di mendesain kandang yang seperti apa ramah lingkungan. Nah, salah itu di SDGs ada misalnya kan. Nah, atau yang mana misalnya yang terkait dengan Dari teknik tagih Pak ya. sanitasi air segala macam, misalkan teknik lingkungan, mungkin menu-menu itu. Ya, Ya Pak. ya. Baik. Semua menu itu Ananda dan Bapak Ibu semua sudah ada ditampilkan di website MBKM. Nanti Adinda Hendra akan bisa memperlihatkan kepada kita semua. Oke Pak Tesri, terima kasih. Terima kasih Bu Sos. Jadi saya rangkum lagi ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ditawarkan tempatnya misalnya di Kota Padang ada 11 kelurahan itu. Nah, nanti bisa dilihat pilihan itu ketika mendaftar. Nah, atau di web MBKM, website MBKM juga ada diterangkan itu. Jadi adik-adik nantinya melihat ke sana apa yang disukai atau yang yang ingin diambil. Jadi MBKM-nya itu ada 4. Satu membangun desa, satu lagi proyek kemanusiaan, kemudian mengajar di satuan pendidikan dan kebencanaan. Jadi 4 itu bisa terintegrasi KKN. Nah, bagaimana caranya kita mengambil? Mari kita ikuti pemaparan dari Pak Yomehendra, bagaimana cara mendaftar tersebut. Ya, jadi nanti walaupun sudah mengambil KKN-nya bisa pindah. Nah, begitu ya. Mari kita ikuti pemaparan daripada Pak Yomehendra. Bagaimana cara mendaftar, memilih tempat, memilih tipe daripada Merdeka Belajar. Silakan Pak Yomehendra. Terima kasih Pak Ketua MBKM. Mungkin langsung saja ya saya share screen Pak. Mohon izin. Sudah kelihatan Pak? Nah, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu website dari MBKM UNAN. Yang mana linknya itu merdeka.academic.unan.ac.id. Nah, ini adalah tampilan dari website MBKM UNAN. Nah, di website ini tersedia beberapa menu. Dari home ada profil, ada struktur nanti yang bisa kita lihat siapa ketua kita, siapa kepala MBKM. Nah, di sini divisi nanti. Nanti jika kita mendaftar ke asistensi mengajar, nah ketua divisinya adalah Pak Khairul Anwar. Lalu kalau proyek manusia dan membangun desa itu Bu Sosmiarti. Dan yang ada lagi satu lagi yang penanggulangan bencana adalah Pak Abdul Hakam. Nah itu strukturnya. Nah di sini menunya juga ada rekognisi. Daftar mata kuliah apa saja yang ada di MBKM terintegrasi KKN ini. Seperti di sini adalah membangun desa. Nah, di sini ada mata kuliah apa saja yang akan kita ambil ketika kita ngambil program membangun desa, proyek kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Lalu ada lagi asistensi mengajar. Nah, di sini lengkap mata kuliahnya. Silakan teman-teman lihat semua di website MBKM. Nah, di sini satu lagi di sini ada KKN. Nah, di sini berarti kita tidak perlu lagi mengambil mata kuliah KKN di prodi kita di UPT KKN. Karena sudah terintegrasi mata kuliahnya pada program MBKM terintegrasi KKN ini. Nah, selanjutnya ada menu peraturan. Nah, di sini ada semua peraturan tentang per divisi tadi.
Jadi kalau membangun desa itu ada peraturan dan panduannya. Nah, bisa kita download dan kita lihat di sini. Di sini ada penanggulangan bencana, lalu ada lagi magang bersertifikat ya, selain yang terintegrasi KKN, bangun desa, proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar. Nah, teman-teman bisa mendownload di sini peraturan dan panduannya. Nah, selanjutnya saya coba ini cara mendaftar. Di sini ada menu pendaftaran. Nah, di sini ada 3 jenis pendaftaran ya. Yang pertama ini untuk semua MBKM, seluruh program MBKM tadi. Nah, di sini untuk mahasiswa luar, dan di sini adalah untuk yang menu ketiga program terintegrasi KKN ini. Nah, khusus acara ini silakan klik pada menu ketiga di menu pendaftaran, lalu klik program MBKM terintegrasi KKN. Nah, di sini akan terlihat daftar kegiatan ya. Nah, jadi kalau mau kita di Kota Padang bisa kita searching Kota Padang misalnya. Atau lebih spesifik di Purus misalnya. Di Purus ada nih. Kelurahan Purus ada, atau mau di Kabupaten Solok Selatan. Nah, tinggal di searching, nanti keluar semuanya yang berhubungan dengan Solok Selatan, dan ada juga judul kegiatannya di sini. Nah, untuk mendaftarnya silakan kita klik menu tombol klik daftar ini. Nah, di sini diminta form seperti nama lengkap, NIM, fakultas, prodi, dan program MBKM. Nah, ini yang kita akan pilih nanti. Kita mau asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, membangun desa, atau penanggulangan bencana. Setelah kita klik misalnya membangun desa, nanti akan keluar di sini kotanya. Ini kota-kota yang tersedia pada program membangun desa. Nah, kalau jika sudah ada pilihan tempatnya, silahkan kita searching saja. Misalnya Solok Selatan, lalu kita klik ya. Nah, kita pilih di sini kabupatennya, ada kecamatan, kelurahan, judul, dan fakultasnya. Nah, setelah kita isi semua, nomor HP, email yang aktif, lalu nama PA, karena nanti ada persetujuan dari PA-nya. Dan nomor HP PA. Nah, setelah kita isi semua, kita kirim, lalu nanti ada link untuk PA untuk menyetujui. Silakan berikan link tersebut ke PA, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan nama mahasiswa, NIM, program studi, program MBKM yang diambil, tempat kegiatannya, dan judul, lalu penasehatnya ada. Nah, lalu ini disetujui oleh dosen PA. Silakan berikan linknya nanti. Setelah mendaftar akan diberikan link. Nah, setelah mendaftar, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menunggu persetujuan dari ketua masing-masing divisi tadi. Jika kita mengambil proyek kemanusiaan, itu akan disetujui oleh Bu Sosmiarti. Atau penanggulangan bencana, itu seperti Pak Hakam yang akan menyetujuinya. Kita login di Sipena, seperti biasa, username-nya NIM, password-nya kalau yang belum diganti 1-5. Nah, di sini ada menu Merdeka Belajar. Nah, di sini di submenunya ada pengajuan MBKM. Nah, setelah kita daftar tadi akan terdaftar di sini. Nah, jika belum disetujui oleh ketua masing-masing ketua divisi, nanti di sini belum diverifikasi oleh ketua divisi. Beda dengan PA tadi. PA untuk menyetujui saja. Kalau ketua divisi nanti akan verifikasi apakah masuk di sini atau tidak. Nah, setelah diluluskan oleh ketua divisi, maka kita akan memilih KRS. Nah, di menu sebelah kiri ada studi, submenunya ada KRS. Kita klik. Nah, di sini akan muncul tombol tambah MBKM Bangun Desa. Nah, di sini adalah daftar mata kuliah yang tersedia pada program Membangun Desa.
Nah, silahkan kita pilih nanti. Atau yang sudah ada rekognisi oleh prodinya, silakan infokan ke MBKM untuk diinputkan mata kuliah yang direkognisinya atau dikonversinya. Pak Hendra, ini setelah selesai nanti yang memasukkan nilai ya? Apa Pak? Ini mata kuliah Pak. Kalau nilai nanti pembimbing yang isi. Waktu mendaftar ini diisi. Waktu mendaftar cuma ini saja Pak, sampai Ya, itu aja dulu supaya jangan bingung. saja. Nah, waktu mendaftar, kalau waktu mendaftarnya sampai di pengajuan saja. Jadi ya, ini saja kita dulu. tunggu keterangan dari ketua masing-masing divisi. Makasih. Setelah itu baru kita ngambil KRS-nya setelah disetujui. Nggak perlu dijelaskan bagaimana penilainya, Pak? Anda usah dulu penilaian nanti lah ya. Nanti supaya jangan bingung. Sekarang kan sudah mengambil KKN. Nah, kalau pindah MBKM gini saja stepnya. Kalau diokekan oleh oleh PA udah selesai. Ini oleh kepala divisi ya. Mungkin sekian dulu cara pendaftaran untuk MBKM terintegrasinya. Saya kembalikan pada Pak Ketua, Pak Teslim Mahidariza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yomendra. Nah, sekarang mungkin tentu ada yang perlu kita pertanyakan atau belum jelas ya. Kita buka diskusi seluas-luasnya, terlebih kepada adik-adik yang sudah mengambil KKN dan ingin pindah ke MBKM. Ya, dipersilakan. Kalau ada yang bertanya. Pada ibu-ibu, bapak-bapak juga, bapak ibu-ibu dosen yang ada di Fakultas Teknik, silakan Bapak Ibu. Halo. Pak Tesri, mungkin kita tanya juga gini, apa kendala selama ini bagi mahasiswa atau prodi dalam pelaksanaan MBKM, Pak? Baik. Tadi ada resen itu. Bu Reni. Ya, kalau enggak bertanya mungkin gini, jelaskan. Ada Bu Reni Patrisina. Ada tuh Pak. Bu Reni. Bu Reni. Silakan Bu Reni. Oke, terima kasih Pak Tes. Iya, Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sos, saya Reni dari Kaprodi Teknik Industri, Pak. Ya, Bu. Oke. Mungkin Bu Sos, saya juga udah pernah tanya ya terkait mahasiswa yang credit earning kemarin ya Bu Sos ya. Nah, ini kebetulan yang lain lagi nih Bu Sos. Kebetulan kita dari Teknik Industri, insya Allah kalau disetujui matching fund-nya, kemarin kita udah validasi, verifikasi, semoga disetujui. Nah, rencana kan di situ di matching fund itu kita ada mahasiswa MBKM. Nah, kebetulan kita mengambilnya daerahnya tuh di tanah datar, di Batu Sangkar. Kalau dilihat tadi kan pendaftarannya itu sudah definit ya Pak ya lokasinya ya Bu Sos ya. Nah, berarti kalau gitu kalau misalnya kita kebetulan di matching fund kita itu memang lingkupnya itu tuh rencananya untuk serai, untuk minyak serai, dan kemungkinan kita akan bikin fasilitas produksi di sana. Kalau kita rasa tim mahasiswa TI itu bisa terlibat di sana. Nah, yang kemarin kita masukkan itu untuk proyek independen. Nah, kemungkinan untuk kondisi ini bisakah itu dipakai? Nah, terus juga satu lagi nih, kalau kita kan teknik industri ini kan kita biasanya terlibat dengan IKM nih. Iya. Nah, itu dia. Nah, kan di masing-masing desa kan punya potensi-potensi itu. Nah, kalau kita harapannya sih sebenarnya kalau bisa mata kuliah pilihan dari jurusan itu kan tidak tertinggal gitu, adalah tergali lah dengan mereka ikut MBKM ini. Nah, kalau seandainya kita punya silabus, nah jadi kan tadi 21 SKS ya Bu ya untuk ini untuk membangun desa. Kalau misalnya kita punya ada yang rasanya kita lebih kayaknya ini lebih bagus nih diambil sebagai mata kuliah dan kemudian akibatnya mata kuliah UNAN itu tergantikan. Ini bisa, apakah boleh diizinkan seperti itu? Nah itu. Jadi, nah itu Bapak Ibu, Bu Sos, Pak Tes,
Pak Hendra juga. Oke, terima kasih Pak, Bu. Bu Sos, siapa yang mau jawab nih Bu Sos? Boleh langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Reni, bagus sekali. Memang harapan kita semua matching fund itu MBKM Bu Reni. Nah, jadi sebenarnya kita nggak kaku juga Bu. Jadi ini itu yang baru beberapa kegiatan yang terlaporkan di sini. Nah, untuk dosen yang punya gagasan, inisiasi untuk membentuk sendiri MBKM-nya, itu justru kita tampung Bu Reni. Kita akan tampung. Jadi kita berharap nanti kita akan bisa akan muncul nih berbagai tema-tema baru nih dari Bapak Ibu dosen. Jadi untuk pertanyaan Bu Reni, apakah bisa tanah data di request gitu ya? Bisa banget Bu, bisa. Kita menunggu itu sebenarnya. Kemudian untuk IKM-nya tadi, ini terkait dengan pilihan prodi ya. Nah itu dia Bu, ketika capaian pembelajarannya mirip gitu ya dengan yang kita akan praktekkan di kegiatan MBKM ini, itu boleh Bu, kita bisa menggunakannya. Cuma nanti Pak WR 1 kita mohon pertegasnya mungkin Pak WR, karena ini kan mata kuliah pilihan, kita sudah ada juga di 6 pilihan. Nah, Pak WR pernah bilang gitu, ini bisa memakai mata kuliah pilihan turunan atau pilihan yang diajukan oleh prodi gitu. Nanti mohon bantuan Pak WR untuk memperkuatnya Pak WR. Ya, Bu, siapa tadi? Kurang Bu monitor. Reni. Bu Reni. Bu Reni, selamat pagi Bu Reni, sehat. Alhamdulillah sehat, makasih Pak. Kita. Ini menarik barangkali ya. Pada umumnya dosen sekarang difasilitasi oleh pusat untuk mendapatkan matching fund. Dan matching fund itu sebenarnya kan aplikasi dari risetnya yang bermanfaat bagi masyarakat kan, atau hilirisasi riset kan seperti itu. Di PTMBH pun sebenarnya konsepnya ya seperti itu kan. Kalau boleh ya saya sampaikan bahwa di dalam PTMBH itu kan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi hasil riset membuat industri minyak sereh atau yang lain gitu ya. Dan ini sama dengan pertanyaan dari Pak Teta kemarin juga. Ada dosen yang mendapat matching fund, kemudian dia melaksanakan ini, dia bawa mahasiswa gitu. Nah, tentu ini sangat baik ya, sangat baik kita integrasikan. Nah, tentu kita yang mendesain lagi judul kegiatannya, apa yang akan kita berikan atau tugasnya kepada mahasiswa di dalam mereka belajar, apakah itu kelompoknya membangun desa. Saya kira mungkin membangun desa itu ya Bu ini mungkin membangun desa. Tapi kan ada tadi ada 17 atau 21 ya yang bagian itu. Edukasi kan. Jadi aktivitas untuk itu berapa SKS? 6 SKS ya, Bu, saya lupa. Iya Pak. Kalau ya 6 SKS, kemudian masuk pula KKN di situ 4 udah 10. Nanti mata kuliah pilihannya apa yang relevan mahasiswa ngambil kan, yang ada di program studi. Atau barangkali ada di luar program studi, nggak masalah kan. Nah, cuma mungkin mata kuliah yang mendukung kegiatan matching fund tadi, ya hendaknya tentu dijalankan dengan project base ya Bu. Ya tidak perkuliahan klasik yang interaksi di kelas itu. Semua mungkin kan. Cuma mungkin bagaimana ini kepentingan institusi perlu juga Bu. Jadi mungkin dilaporkan judul kegiatannya, nanti mahasiswa menginput ya, memilih. Jadi menu yang tersedia tadi ada 11 kampung tematik, ada berapa kegiatan, nagari tage kegiatan, sehingga kampung kegiatan. Ini juga mungkin ada matching fund. Mungkin dimasukkan ditambah menu Pak Heri. Masukkan matching fund kegiatannya ini, matching fundnya milik siapa gitu. Saya kira ini kawin semua, matching fund juga untuk MBH. Mereka belajar ikut membangun desa,
seperti proyek apa namanya membuat industri minyak serai misalnya kan. Ya. Nah, itu kegiatan IKU juga di pengabdian masyarakat, tuh kan, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian mata kuliah pilihan yang mahasiswa ikuti untuk mendukung ini diberikan proyek juga ikut semua gitu. Jadi semuanya sekarang dikawin-kawinkan seperti itu. Daripada KKN 40 hari nongol sana sini bergaul kemudian pulang tinggallah pelang lagi di situ. Nah, jadi kesannya ke UNAN tidak baik. Tapi kalau tergabung dalam matching fund bukan kegiatan yang tersedia di desa, saya kira ini sangat positif. UNAN sangat berkontribusi betul terhadap di desa tersebut meningkatkan perekonomian. Dalam PTMBA syarat kelima kan gitu, Ustaz. Iya, Pak. Peran perguruan tinggi dalam membangun perekonomian. Paling rendah tingkat daerah. Saya kira itu. Maka saya sudah beberapa kali juga koordinasi dengan Pak Uyung ya. Artinya peran UNAN di situ harus ditingkatkan. Pengabdian harus yang manfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi jangan pengabdian memberikan sosialisasi, penyuluhan gitu ya. Tidak akan kurang bermanfaat. Yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Itu fakta integritas dari PTMBA itu, Bu Reni. Saya kira dengan dapatnya matching fund, maka terbawa juga mahasiswa terlibat di situ. Saya kira positif semua ya. Begitu mungkin penjelasannya Bu Reni. Saya kira bisa dirangkai juga dengan project base ya, yang di lapangan. Ya, kita kan ya apalagi sudah di teknik sudah abet kan metodenya tidak kaku. Ya, saya kira itu Bu Rani, mudah-mudahan ini bisa membantu. Cuma supaya tertib administrasi, sekali lagi mungkin Pak Teh Bu Sos, kegiatan matching fund itu mungkin subjudul yang memberikan ke mahasiswa Bu Reni. Ya. Kan? Sehingga nanti memilih, ini pilihan pesanan ini untuk mahasiswanya Bu Reni gitu. Jadi bukan pilihan bebas ya, Hen. Ya. Nanti diambil orang pula, bukan anak bimbingan Bu Reni nanti ikut. Kemarin juga ada tuh yang di Pateta kan yang dapat matching fund yang seperti ini. Mudah-mudahan di fakultas lain juga ada seperti itu. Begitu Bu Reni, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Jadi Bu Reni kami tunggu ya apa judulnya ya. Biar kami tambahkan. Ya. Siap Pak Desri, nanti kita bicarakan dengan tim. Ya. Baik. Silakan Ananda semua yang lain jangan ragu-ragu ya. Kalau udah KKN-nya direkognisi aja Bu Reni. Jadi kalau udah ikut kegiatan Bu Reni jadi nggak perlu lagi KKN. MBKM. Ya, jadi dia direkognisi aja. Siap Pak. Nanti UNAN yang merekognisi, nak mesti dikeluarkan oleh UPT KKN nanti nilai kuliahnya, nilai KKN itu. Kalau enggak kan ganda tugas mahasiswa, udah bekerja di masyarakat, kemudian tambah 40 hari, wah jadi itu Bu. Siap Pak, makasih Pak. Ya. Ada Pak Aulia, Pak Tes mau bertanya. Pak Aulia, silakan Pak Aulia. Ya, makasih Pak. Saya ingin bertanya Pak, sekalian juga bertukar pikiran. Kan sekarang ada program kewirausahaan ya, Wirausaha Merdeka. Ya. Yang waktunya juga 6 bulan, artinya 1 semester. Nah, kemarin saya ikut menyusun bagian program di mana beberapa mata kuliah yang mesti dikonversi menjadi kegiatan program Wirausaha Merdeka sehingga mencapai 20 SKS. Dan ini kan bukan KKN gitu kan. Nah, sementara di dalam kegiatan kewirausahaan ini kami juga memasukkan mata kuliah KKN di dalam program Wirausaha Merdeka. Iya. Mohon tanggapan dan penjelasan Pak, karena kan kemarin itu baru menyusun saja, itu kan belum ada arahan lebih lanjut dari WR1 itu kan atau bagian akademik. Demikian Pak. Baik Pak Ulia. Ibu Sos bisa jawab?
Oh, kalau saya menjawab Pak Tes, maka sebetulnya wirausaha desa itu bagian dari membangun desa sebenarnya itu Pak Tes. Kalau menurut saya, jadi bisa kita matchingkan, bisa Pak. Atau terpisah ini Mbak, ini mohon arahan juga Pak W1, karena kita kan ada juga program kewirausahaan. Apakah ke sana perginya? Tapi kalau ke terintegrasi KKN, maka ke membangun desa Pak Ulia. Pak Tes? Ya. Kalau saya tangkap tadi kewirausahaan itu membina usaha UMKM ya Pak Paul ya? Enggak, kita ini ada program Wirausaha Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian, dan UNAN dimasukkan sebagai salah satu calon host untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Iya. Jadi ada 20 SKS yang mesti kita konversikan agar rangkaian kegiatan wirausaha merdeka ini bernilai 20 SKS. Iya. Dalamnya itu ada mata kuliah KKN yang kami masukkan, ada mata kuliah kewirausahaan sendiri memang banyak kita kan. Saya penunjang kan. Kerja praktek itu kan. Iya. Cuma mungkin mohon izin sebentar. Ya Pak. Saya buka map juga, buka tutup karena sambil aktivitas ini. Objek masyarakatnya ada Pak Ulia? Yang ini objek kita adalah mahasiswa Pak. Bagaimana memberikan basic knowledge kepada mahasiswa. Kemudian mereka akhirnya juga mengkreasi sebuah usaha atau mereka berhasil magang dan mendorong wirausaha yang ada lebih berkembang, Pak. Kalau wirausaha yang ada di tengah masyarakat udah bisa KKN apa ya? Ya, boleh, Pak. Ya, saya kira objeknya ada. Jadi masyarakatnya apakah masyarakat desa, apakah kelompok person tertentu kan? Saya kira sudah itu. Sama juga mengajar kan? Atau ke SMA atau ke unit-unit perkumpulan, saya kira itu sudah bagian dari masyarakat. Jadi sebenarnya unsur KKN-nya kan itu sebenarnya. Ya. Ya objeknya. Tapi kalau ke industri kan bukan masyarakat. Ya. Saya kira bisa direkognisi Pak. Yang penting kan kelompok tani misalnya kan kalau di pertanian kan kayak gitu ya Pak. Ya. Atau kelompok usaha kecil misalnya kan. Kelompok usaha kecil adalah masyarakat. Ya betul. Nah. Jadi arahnya membangun desa. Membangun desa. Lebih dekat. Ya bisa nanti. Nah, salah di kategori yang 17 itu 21 ya, Bu. Saya kira ada di situ. Ya, mungkin kita rekognisi KKN-nya, jadi nggak perlu KKN karena objeknya itu adalah masyarakat, kelompok masyarakat kan itu. Kalau kadang-kadang kan interpretasi kita ya masyarakat itu ya di desa kan itu kan tidak seperti itu. Kecuali kalau dia magang tidak ada hubungannya dengan KKN kan. Kalau magang itu jelas itu. Saya kira itu tidak masalah Pak. Jadi mungkin secara administrasi nanti SKS ekuivalensi mata kuliahnya mungkin Pak, sehingga nanti kita bisa rekognisi. Nanti kan kalau fakultas mengeluarkan nilai KKN kan tidak bisa, tidak boleh kan? Ya nanti yang mengeluarkan KKN kebetulan nanti tidak ada UPT KKN lagi setelah 4 April yang ada kan UPT pembelajaran di luar kampus. Ya. Jadi satu tangan nanti itu tetap juga di bawah satu ini Pak. Mungkin karena ini baru nanti kalau ada kendala mohon dilaporkan aja Pak, dikoordinasikan nanti dengan kami. Baik Pak. Ini dalam target kita itu ada melibatkan 800 mahasiswa kita Pak rencananya. Oh, banyak tuh Pak. Luar biasa Pak. Karena kalau memang kita disetujui oleh Kemendikbud IKTI ada 800 orang mahasiswa yang kita alhamdulillah. Ya Pak. Kemudian ada mitra-mitra yang kita coba guide. Nah itu yang mitra itu yang masyarakat Pak. Masyarakat ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ulia. Mudah-mudahan kami ikut berdoa nih, mudah-mudahan sukses. Mohon dukungan nih dari ya, ditunggu Pak Ulia 800 orang.
Ya, Kemudian selanjutnya anak kita Fitri Rahmat bertanya, ketika memilih MBKM yang sekarang itu ada jurusan atau fakultas di sana. Apakah mesti sesuai dengan jurusan atau fakultas itu dengan kegiatan itu sesuai dengan yang diadakan oleh fakultas? Nah, itu pertanyaannya. Jadi saya menjawabnya begini, Fitri, itu kalau melapor ke WD1-nya, WD1-nya itu yang di Padang itu dia ketuanya pengabdian masyarakat. Kalau memang di sana bisa, di sana. Kalau enggak sebenarnya BKM itu boleh di mana saja. Tapi lebih baik mana tahu saudara dibutuhkan oleh fakultas sendiri gitu. Jadi tanyanya ke Bapak atau Ibu Wakil Dekan 1 ya. Nah, ya. Ini pertanyaan keponakan saya juga gitu tuh Pak Tes. Oh itu Pak. Yang tersampaikan ke mahasiswa adalah 11 kampung tematik yang sudah dibagi per fakultas. Itu sebagian kecil. Yang lain ada. Jadi kalau mau ikut itu juga boleh, yang lain dari itu juga boleh kan gitu. Iya Pak. Nah, yang ikut marching band yang sasarannya selagi sasaran masyarakat juga boleh, kan muncul yang baru-baru tuh. Ya benar Pak. Ya, yang ikut Nagari Tage misalnya kelompok peternakan boleh ya kan. Ya. Banyak-banyak hal asal yang KKN itu kan dalam peraturan yang baru sudah kita buat, asal kelompok membangun desa, sasarannya masyarakat desa, atau kelompok tani, kelompok usaha kecil, kan? Iya, Pak. Atau proyek kemanusiaan, kepedulian lingkungan, kepedulian kemiskinan, atau kebencanaan, atau mengajar, itu boleh dikonversi. Iya. Sehingga ini meringankan mahasiswa sebenarnya dalam peraturan kita buat wisata integrasi seperti itu. Betul. Nah, malah kita kawinkan juga dengan lembaga penelitian pengabdian masyarakat, dosennya bisa membimbing mereka belajar di situ, juga bisa melakukan pengabdian. Jadi lebih efektif pelaksanaan, lebih efisien juga biaya. Outputnya itu akan lebih optimal gitu ya. Daripada KKN sendiri, mereka belajar sendiri, yang pengabdian sendiri kan itu kan cost-nya besar. Energinya besar. Itulah prinsip yang kita ini kan. Saya kira ini sangat menarik di teknik ya. Apalagi ini banyak matching fund, kemudian ide-ide tadi. Kalau lolos Pak Ulia yang tadi mungkin secara administratif kita muatkan di sini Pak Ulia. Judul-judul yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Kegiatan. Sehingga kami secara IKU nanti juga bisa melapor ke pusat. Sekarang kan pacu IKU nih di Indonesia, Perguruan Tinggi Indonesia. Dan IKU itu hanya gezah universitas, tapi sebenarnya kan learning outcome-nya daripada mahasiswa kita. Pengalaman real ya, tidak kaku hanya teori dan konsep itu. Baik, Pak. Oke, Fitri Rahmat, jadi udah terjawab ya kalau ingin di tempat dosennya pengabdian masyarakat, ya ikutilah yang fakultas saudara. Tapi kalau ingin yang lainnya boleh juga bebas. Tapi tetap ya ngomong sama PA ya. Nah, PA harus tahu gitu tempat Bapak Ibu kita tempat berdiskusi tentang akademik. Tapi kendala mungkin Pak Tes, saya sampaikan juga ada keponakan saya, dia mengambil mereka belajar yang udah choice di UPTN BKM pilihan-pilihan tersebut, tapi yang PA-nya nggak ngerti gitu. Nah, Kaprodi juga nggak ngerti ya. Ini contoh di MIPA tuh, Pak Tes. Jadi penting mungkin khusus di MIPA. PA ataupun Kaprodi nggak mau apa istilahnya di sini tadi? Nggak mau paham. Nggak apa-apa yang checklist itu. Artinya mahasiswanya gagal untuk masuk itu. Padahal hak mahasiswa sudah memilih. Ada yang jatah MIPA untuk 11 kampung tematik, dia tentang ikan ya. Nggak salah itu yang dipurus. Tapi PA-nya nggak mau, nggak ngerti dia. Nah, akhirnya mahasiswa kan terkatung-katung tuh. Mungkin kita koneksikan dengan MIPA itu. Jadi kendala-kendala masalah pemahaman ini, Bu Sas. Ya betul Pak. Semangat mahasiswanya sudah tinggi dan ingin kompetensinya menurut pengalaman, tetapi yang Kaprodi sebut aja di biologi itu. Tambah juga yang PA-nya nggak ngerti. Nah, saya nggak tahu tuh, nggak mau dia MSC.
Yang saya tanya itu kan belum di ACC ya sama PA. Ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang sudah mengambil MBKM, contohnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2. Kita kembalikan lagi ya, mungkin ada kurang kurang dijelaskan di awal. Yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah mahasiswa yang mengambil KKN tahun 2022. Nah, boleh pindah mengambil MBKM. MBKM-nya yang boleh diambil itu hanya 4. Yang terintegrasi KKN itu adalah membangun desa, proyek kemanusiaan, kebencanaan, dan mengajar satuan pendidikan. Hanya 4 itu saja yang terintegrasi KKN. Yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Jadi kalau mau terintegrasi dengan KKN yang sudah mengambil KKN, pindahlah ke 4 macam itu. Tapi kalau inginnya magang, kalau nanti itu selesai ambil aja KKN dulu, nanti ambil magang. Jadi yang kita diskusikan pada pagi hari ini lah, mahasiswa yang mengambil KKN sekarang boleh pindah menjadi MBKM. Begitu ya, yang ini siapa namanya, Rantau Taufikur Rahman. Nah, mudah-mudahan bisa mengerti. Oke, saya mohon izin ada pertemuan dengan terima kasih banyak, Ketua Pak. STMPT. Ya, nanti kalau ada yang terjawab nanti bisa kita. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak Prof. Saya mohon izin semuanya Pak Ibu. Ya. Jadi ya, Terima kasih Pak. hanya yang telah mendaftar KKN tahun ini saja yang boleh pindah. Kalau yang tidak tahun ini ngambil KKN, boleh ambil KKN-nya yang mana saja, ya. Boleh di luar universitas yang selain dari 4 yang tadi yang disebutkan. Jadi sekarang yang 4 itu aja kalau MBKM, karena saudara sekarang KKN-nya jatahnya tahun ini. Tidak jadi ambil KKN, pindah ke MBKM. Hanya yang 4 itu saja yang ada KKN di dalamnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan mengerti Rantau ya, Rantau dan teman-teman. Izin menambahkan. Silakan Bu. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan Ananda semua, sebenarnya kita sudah mencoba untuk merancang di dalam pendaftaran MBKM itu ada yang MBKM yang sudah ada programnya, yaitu Nagari Tage, 11 kampung tematik, Bina Lingkungan Kampus, dan Kerinci. Jadi tadi sudah ada usul dari Pak PR1 supaya matching fund juga kita kondisikan juga nanti ya Bu Renia, silahkan didaftarkan. Nah ini juga tidak tertutup peluang kepada Bapak Ibu yang punya pengabdian di luar itu gitu. Jadi misalnya sudah ada rancangan pengabdian, sudah lolos selama ini juga di Dikti atau di mana, ingin mahasiswanya dijadikan kegiatan MBKM di situ, silahkan juga merancang dan mendaftarkan kepada kami UPT MBKM untuk bisa kita masukkan dalam link itu. Sehingga Pak Hendra sudah membuat sebetulnya. Kalau Ananda tidak tertarik dengan 11 kampung tematik, lihat Nagari Tage. Kalau tidak tertarik lagi, lihat Cerita Kampus. Tidak tertarik lagi, bisa juga merancang sendiri dengan calon dosen pembimbingnya untuk di mana mau diadakan MBKM itu. Nah, nanti desanya kan ada desa KKN yang ada itu, Nagari yang ada di lokasi KKN, silakan menjadi objek tempat Ananda untuk melakukan MBKM. Jadi kita terbuka luas, sangat-sangat luas untuk kegiatan ini. Gitu Pak Resri, terima kasih. Oke, Dani Pramana terjawab ya. Jadi Dani Pramana mungkin diskusikan dengan dosen, mungkin Bapak atau Ibu dosennya juga ingin pengabdian masyarakat di satu tempat. Nah, apa yang mau dikerjakan di sana gitu? Itu dilaporkan ke UPT MBKM, nanti kami masukkan itu pilihan untuk mendaftar MBKM. Yang penting adalah kegiatannya nanti itu bisa direkognosisi 20 SKS ya. Jangan kurang. Jadi UNAN itu dinilai baik kalau berapa banyak mahasiswa melakukan MBKM yang 20 SKS gitu. Jadi kalau kita banyak-banyak pun tidak sampai 20 SKS, nggak dihitung. Nanti ada rewardnya, ada apa Universitas Andalas itu dikatakan terbaik, juara atau apalah ya, yang melebihi universitas lain dalam melaksanakan MBKM. Jadi orang berpacu-pacu sekarang mahasiswa universitas tersebut melakukan MBKM minimal 20 SKS gitu. Ya Dania, jadi boleh silakan diskusi dengan dengan ibu atau dosen pengabdi masyarakatnya. Nanti laporkan di mana tempatnya gitu. Nanti kita buat PKS perjanjian kerjasama dengan negarinya. Gitu.
Cuma begitu. Masih ada yang lain? Di chatting udah habis itu aja pertanyaannya cuma. Ya, kita siap juga menampung. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya ke 081267 19435. Mungkin kalau ada Ibu Wadiknya, Pak Tesri, kita bisa dengar bagaimana kalian bisa informasikan tentang MBKM di sebelah kampung tematik teknik, Pak Tesri. Halo, Assalamualaikum Pak Tesri. Masih ada pertanyaan? Kita minta Ibu Wadek 1 lah Pak Tesri menginformasikan ke mahasiswa bahwa ada 11 kampung tematik untuk MBKM teknik, Pak Tesri. Mungkin bisa menginspirasi. Sekarang, Bu? Kalau bisa, ya. Supaya bisa menginspirasi mahasiswa untuk ikut gitu, Pak. Ada Bu Wadek sini sekarang. Ada, beliau hadir, Bu. Anda nampak? Ada pertanyaan dari Dani. Sudah tadi. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua, Fakultas Teknik itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Ini adik-adik teknik ini memang dia diam-diam bisa nanya, tapi tiba-tiba dia sudah melaksanakan aja. Mungkin dia ngerti. Teknik lingkungan tuh banyak yang bisa dilakukan dalam studi. Gitu. Apalagi teknik industri ya Pak ya, untuk memperkuat UKM di desa ya. Berharap kita dari teknik ini bisa banyak lahir kelompok-kelompok MBKM-nya. Masih ada nih apa Bu pertanyaan di chatting. Ke kalian juga tidak. Di sini ada teman saya yang sudah. Saya bertanya. Salah satunya ada ini untuk lokasinya boleh nggak di luar Sumbar? Oh gitu. Yang Kerinci tuh, yang Kerinci. Ya boleh. Jadi mungkin sekarang belum lengkap. Udah lengkap ya yang Kerinci dalam. Setiap hari kalian masuk ya ke dalam penawaran MBKM itu karena kita mengupdate setiap hari, tambah daerahnya gitu. Tambah daerahnya, tambah juga model MBKM-nya. Kalau kemarin mengajar itu sedikit, ditambah setiap hari gitu. Jadi lihat setiap hari update daripada mata kuliah atau MBKM yang ditawarkan kepada yang sekarang dapat jatah KKN. Ya. Itu bisa di Kota Padang, bisa di luar Kota Padang, bisa di luar Sumatera Barat. Jadi mohon dilihat ke sana ya Bu Sasa, karena mungkin tidak ada hari ini, besok ada gitu. Karena hari ini kita akan tambahkan juga gitu. Jadi gitulah. Nah, jadi ada lokasinya boleh di luar Sumbar. Siapa yang ingin di luar Sumbar? Kalau tahun dulu kan karena karena COVID dianjurkan di kampungnya ya. Tapi kalau bisa, kalau di kampung kita itu kan dulu karena COVID ya ada alternatif lain. Kalau sekarang bagus ada kampung orang. Nanti pas tamat ada apa ya? Apa namanya ini? Pengalaman berinteraksi dengan orang lain di tempat lain dengan macam-macam tipe manusia gitu. Kan itu nanti yang diharapkan dari MBKM ini. Jadi ada pengalaman sesuai dengan fashionnya gitu. Jadi mungkin di tempat kuliah kita tidak banyak fashionnya mungkin ya, kita diberikanlah MBKM ini 2 semester di luar kampus untuk apa ya, menyalurkan fashionnya itu gitu. Pilihlah MBKM yang sesuai dengan fashion kita gitu. Mungkin gitu ya, jadi jawabnya bisa ya. Oke, masih ada pertanyaan? Itu ada tentang pertukaran mahasiswa Pak Esri. Ada yang mendaftar pertukaran mahasiswa, apakah dia harus ikut juga KKN? Oh iya, jadi kalau pertukaran mahasiswa itu tetap kita kuliah di. Jadi MBKM itu bagi 2 ya.
tetap di dalam kampus. Itu masuk pertukaran kuliah. Itu dua macamnya, credit enrollment dan credit earning. Kalau kita keluar universitas kita, di luar jurusan kita ataupun sama, itu namanya credit earning. Kalau tetap di UNAN, tukar jurusan, mengambil jurusan lain, itu namanya cross enrollment. Nah, itu masih di universitas. Nah, yang kelompok 8 lagi di luar universitas, itulah dia membangun desa, proyek kemanusiaan, dan lain-lainnya itu di luar universitas. Jadi kita tidak di kampus itu. Jadi kalau kita mengambil yang pertukaran pelajar, ya tetap mengambil KKN. Yang tidak mengambil KKN, yang 4 yang kita bicarakan pagi ini. Masuk KKN di dalamnya itu. Kalau kita ambil itu udah masuk KKN. Nah, gitu. Jadi 4 ya. Jadi tidak yang lainnya. Dia kan ada 8 macam nih. Yang misalnya yang aduh lupa. Kewirausahaan contohnya. Itu tidak masuk KKN di dalamnya. Jadi yang 4 aja, membangun desa, proyek kemanusiaan, kebencanaan, dan mengajar di satuan pendidikan. Itu saja ya, yang 4 itu. Tapi kalau tidak suka itu boleh yang lain. Nah, cuma kan sekarang kan anak KKN yang kita tawarkan nih. Kalian sudah mendaftar KKN. Gimana lagi nih Pak? Boleh pindah ke yang 4 tadi. Di dalamnya sudah ada nilai KKN nanti kalau selesai. Tidak ambil KKN pula. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Tambah catatan sedikit Pak Ketua. Ya, silakan. Bahwa kalau MBKM ini, mahasiswa MBKM itu dibimbing oleh dosen dari prodinya sendiri begitu. Jadi dari prodi sendiri yang membimbingnya. Iya, kalau gini, kalau bisa tentu nanti gini adik-adik, ada yang diterangkan Pak Yomehendra tadi, ada peraturan download di MBKMT ya. Download peraturan sesuai MBKM yang akan kita ketahui. Misalnya bangun desa, baca di sana bagaimana pembimbing di sana, apa yang kita kerjakan, bagaimana cara menilainya. Itu ada di sana semuanya ya. Mari sama-sama kita baca. Nah, tentu kita anjurkan yang membimbing itu ya dosen sendiri dari jurusannya gitu. Nanti coba Bapak Ibu ya kalau jurusan kita, anak kita dibimbing orang lain gimana gitu. Apalagi ada pula di sana itu kumnya kan. Ada reward di sana kan. Apalagi diteruskan dengan tugas akhir, tentu yang tahu. Iya, apalagi kalau tugas akhir tentu pembimbing kita dosen di tempat itulah yang apanya nanti. Nanti kalau detail-detail boleh Japri saja kami boleh, Japri Bapak juga boleh. Pokoknya tiap hari itu aja kerjaan apa-apa ya. Kemudian ada yang bertanya, kalau sudah mendaftar apakah bisa mengubah lokasinya Pak? Ya boleh, boleh. Dulu misalnya KKN-nya mungkin di di Payakumbuh gitu. Nah sekarang pindah MBKM-nya di Padang, ya boleh. Selagi ada judulnya ya itu boleh. Jadi judul izin Pak Ketua menegaskan, ya. Ini saya dapat telepon dari Pak WR, supaya bahwa pembimbing MBKM itu harus dari prodi, jadi tidak harus ya, harus dari prodi itu sendiri ya. Gitu. Baik Bu. Jadi pembimbing saudara nanti pasti berasal dari prodi tempat saudara. Ya, jadi tidak ada dari tempat lain ya. Oke. Kemudian yang bertanya untuk pindah, boleh ya, si Dani nih, siapa nih? Dani ya, Dani, boleh Dani pindah ya, sesuai dengan MBKM. Oke, masih ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau di chat juga boleh. Ada lagi nak Bu, apanya? Belum nampak tempat. Apanya? Ada. Halo. Jangan lupa yang tadi ya, ada bantuan 500.000 lagi ya. 500.000 per bulan. Iya Bu. Saya kira Bu Ren ini tangan tadi juga itu. Tangan baru nih. Oke, Bu, silakan Bu. Oke, makasih Pak. Biasanya nih Pak, Bu Sos, kalau KKN kan biasanya pakai per ya Pak, ya berkelompok. Nah untuk yang ini MBKM membangun yang ini syaratkan juga berkelompok. Nah kalau berkelompok minimal berapa? Karena kan kalau seperti saya tadi, kalau kita kan kalau misalnya tadi diizinkan meeting kan dilibatkan untuk dalam program MBKM ini, dari kan kita
kira-kira kan kita sudah hitung nih kira-kira berapa orang yang akan kita libatkan gitu. Nah, Bu, singkat saja Bu, MBKM itu satu orang dibimbing oleh satu pembimbing, jadi tidak ada kelompok. betul Pak. Tapi kan Gitu. jadi nggak KKN itu kan tadi kan biasanya kan kalau KKN itu kan ada beberapa satu kelompok ada berapa orang gitu kan. Ya. Nah, Pak Tesri, kita mengikuti ini aja lah yang ada di BKD ada standar. Jadi satu pembimbing MBKM itu bisa membimbing 6 orang, bisa membimbing. Tetapi tentu saja Bu, di dalam satu orang mahasiswa itu kan satu permasalahan, ada tema tersendiri. Makanya Pak WR tadi bilang ada tema-tema, subtema ya Bu ya. Nah begitu Bu aturannya Bu. Jadi maksimal itu sebetulnya 6 dalam kegiatan MBKM untuk satu orang dosen. Hanya saja untuk satu mahasiswa harus menyelesaikan satu persoalan yang ada. Lengkap. Jadi Ibu, jangan lihat mahasiswanya bertanggung jawab satu apa Bu? Satu sub kegiatan. Ya kalau di KKN bisa sama-sama dikerjakan kan, ini enggak satu saja. Tapi kalau pembimbingnya sama kebetulan enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Oke. Karena kan udah ini juga ada dari kemarin itu yang kita untukkan, kita udah punya beberapa topik. Nah, makanya kita udah ada beberapa orang. Ini harus satu orang aja Bu ngerjakan Bu kegiatan. Ya, makasih Bu ini. Ya, jadi artinya gini Bapak Ibu, kalau satu orang pun mahasiswanya kita tetap jalan, gitu. Nah, maksimalnya 6, meskipun satu orang yang ikut kita tetap jalan, seperti itu. Maksudnya satu tempat Bu ya? Ya, dalam di satu tempat tuh satu mahasiswanya boleh berjalan. Bisa jalan. Ya. Kalau KKN kan berkelompok. KKN harus 20. Ya. Nah itu bedanya. Bu Reni, informasinya ya. Apalagi kalau Bu Reni nanti juga membutuhkan fakultas lain Bu, kita juga coba buka ya di MBKM apanya kesempatan itu. Siap Ibu. Ya. Ditunggu Bapak Ibu yang lain, saya yakin ini kalau teknik industri pasti banyak yang bisa dilakukan, banyak tahapan. TI itu the best di UNAN, ya. Paling banyak dia. Amin. Oke, Bu Sas gimana? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaannya. Atau tetap ya boleh bertanya, boleh Japri ya. Boleh Japri, tadi saya sudah kasih nomor HP Pak. Ya. Jadi oke, bagaimana Bu Sas? Udah aja. Kita pulangkan ke ini bagi tuan rumah, bisa nggak tuan rumahnya ada juga menyampaikan apa? Bu Vera dan Bu WD1. Halo Bu WD1 atau Ibu Bapak Kaprodi, Pak Tesri, Kaprodi. Kaprodi enggak apa nih siapa Kaprodi ini? Bu Reni. Ada Kaprodinya Bu, izin bertanya Bu, kita nggak tahu. Bu Reni, siapa Kaprodi? Bu Reni aja lah. Industri Pak, juga Bu Tiffany dari teknik lingkungan Pak, saya lihat ada Pak Heru Dibio juga dari teknik elektro. Pak Heru. Pak Heru, apa nih Pak Heru? MBKM ada disampaikan, mumpung ada mahasiswa kita yang mendengar. Pak Heru, siapa lagi Bu Heni ya? Wah, kayaknya apa nih? Sibuk, jadi cuma mendengar gitu. Ya. Cuman harapan kita aja barangkali Pak Tesri ya, harapan kita dari teknik ini kan sangat banyak ilmunya untuk masyarakat. Maka disarankan agar kita mengikuti program MBKM itu untuk bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada masyarakat. Ada tahapannya. Apalagi nanti didapat desa-desa yang tertinggal, yang teknologinya masih sangat sederhana, yang masih gaptek gitu ya. Jadi dengan masuknya teknik industri, dengan ilmu-ilmu yang dibekali dengan teknik industri nanti harap banyak kita MBKM ini bisa memperkuat kemandirian di desa tersebut, kemandirian ekonomi, kemandirian digitalisasi dan sebagainya,
yang nanti bisa berkelanjutan juga Bu Reni. Jadi Bu Reni bisa tahapan 1 semester ini di posisi mana dulu. Nanti semester depan Bu Reni juga usulkan lagi, boleh Bu Reni. Jadi kalau bisa ada tahapan sehingga ada nampak perubahan yang signifikan bagi masyarakat kita terkait dengan program yang Bu Reni usulkan. Begitu juga dengan Pak Ulia dan Bapak Ibu lainnya. Oke, Pak Profesor Hakam. Prof Hakam. Prof Hakam nih sipil ini terkait dengan kebencanaan banyak sekali harusnya Pak Prof. Pak Prof, silakan ada masukan Pak Prof. Hakam yang nutup lagi. Halo. Pak Hakam. Nah, seperti tidak ada. Pak Wersatu sambil dengar Pak, izin Pak, kami tutup Pak. Kalau bisa Bapak nutup Pak. Pak WR1, izin Pak, kami tutup. Ya, Pak WR sedang ada kegiatan Pak Tesli. Oke lah. Nampaknya pimpinan teknik belum ada ya? Bu saya nutup. Tidak apa-apa, sekalian aja Pak Tesli tutup ya dikit. Ya. Oke lah Pak. Jadi terima kasih Bapak Ibu dan ingat ya, dalam MBKM itu kami belum launching ya. Sebenarnya yang pemuncak MBKM di UNAN itu adalah Fakultas Teknik. Jadi kalau bisa pertahankanlah itu ya, yang paling banyak melaksanakan MBKM. Apalagi yang KKN tahun ini itu terbuka sekali kesempatan untuk pindah ke MBKM gitu. Ya, jadi tetap dapat 20 SKS, kemudian bisa memperlihatkan apa namanya fashion. Kalau menurut saya tuh gayanya yang sebenarnya seperti apa dia sebagai mahasiswa itu perlihatkan dapat 20 SKS. Kemudian menjadi pengalaman nantinya yang akan membantu melicinkan jalan untuk mendapatkan lapangan kerja secara cepat itu. Jadi saya kira ini 2 tahun lagi ini akan ditanya itu. Apakah Anda mengambil MBKM ya? Jangan-jangan itu terjadi kita tidak mengambil, rugi ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, ingin anak Fakultas Teknik mengambil MBKM lebih banyak, itu bisa tercapai. Masih ada waktu ya, bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan bisa pembimbing, bisa teman, bisa pimpinan fakultas gitu. Bagaimana MBKM yang mana yang lebih baik diambil. Mungkin demikian saja. Tentu dalam pelaksanaan ini ada sesuatu yang tidak disengaja, kesalahan atau yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf atas nama UPT MBKM dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik kita dan melindunginya. Demikian saja. Wabillahi